pada suatu malam hujan rintik-rintik, cuaca sangat gelap, kendaraan jarang yang lewat, hujan terus menerus rintik-rintik. Itu anak itu bertiga jalan, terus jalan tahu arahnya kemana gitu. Tapi kalau ngelihat dengar dari obrolannya katanya tuh mau dengar hiburan, ada hiburan. Jadi anak tuh yang namanya umur kayak gitu ya. Jadi saya penasaran ya apa yang didengar itu pasti dia pengen lihat atau pengen dilakukan. Itu anak bertiga itu selalu jalan sampai mau pakai jas hujan, nggak taunya hujan di situ kan hujan titik-titik nggak besar juga. Tapi yang namanya kilat, ciburinya gitu ya, burinya kelepat kadang-kadang ada suara gudung gitu. Itu anak nggak menyerah dengan keadaan cuaca begitu, dia terus selalu berjalan. Itu anak bertiga itu selalu sambil canda gurau si jalan-jalan lama jalannya. Itu kendaraan tuh ya namanya kendaraan itu yang gerimis itu kan susah. Itu anak selalu berjalan. Pendek cerita, itu anak sudah mendekati di situ ada bangunan tua ya bisa dibilang bisa dikatakan itu bangunan Belanda zaman dulu. Bangunan itu di situ kelihatannya tuh nggak begitu jelas, jadi remang-remang gitu ya, remang-remang lampunya tuh kecil. Di situ anak-anak pada ngelirik, pada ngeliatin itu rumah tuh. Kata yang satunya, ih itu rumah kelihatannya angker banget itu ya, gimana kalau kita ke sana? Kata temannya, mau ngapain ke sana? Nggak pengen tahu kita uji nyali aja kita berani nggak ke sana. Kata yang satunya, ya ayo kita berangkat sana, saya pengen tahu ke sana kira-kira ada nggak yang namanya setan itu juri. Tapi kata kata orang-orang saya dengar itu katanya di situ suka ada penampakan tapi nggak tahu juga Pak. Ya kita bertiga ke sana. Yang satunya itu nolak, nggak nggak takut. Kata yang satunya itu, oh dasar kamu pengecut, kamu nggak ada keberanian, kayak anak kecil aja. Itu si anak yang pengecut itu mungkin panas gitu ya. Ya udah kalau gitu kita sama aja. Itu anak bertiga tuh langsung mendekati gerbang, berendap-endap di situ. Berendap-endap, hujan semakin lama semakin deras, makin lama semakin deras, makin lama makin dekat. Langsung buka pintu gerbang bunyinya kerengket. Ya malu kan isi gerbangnya itu udah tua mungkin udah berkarat jadi bunyi gitu. Itu anak itu udah pada masuk ke lokasi rumah tua itu, masuk langsung mengendap-endap jalan mendekati pintu. Udah dekat ke pintu, di situ anak-anak bertiga tuh ngobrol lagi. Udah kamu jangan di sini. Iya saya takut apaan, gak ada apa-apa. Ah kamu main gak ada apa. Itu anak bertiga tuh selalu tuh, jadi dalam jiwanya tuh masing-masing tuh ada keraguan, ada keberanian gitu. Ya namanya juga anak muda ya, kalau belum dilakukan belum dibuktikan pasti ada keraguan gitu. Jadi sifat penasaran anak muda itu pasti sangat kuat. Pas lagi berdiri di depan pintu rumah tua itu terdengar di dalam tuh ada orang ketawa-ketawa Pak, ada orang ketawa-ketawa, suara perempuan, suara laki-laki, suara anak-anak itu pada ketawa di dalam pada ketawa. Pas si anak bertiga itu mendengar suara ketawa-ketawa begitu tuh dia agak merinding itu kata yang satunya, kok ada yang tertawa tuh kayaknya setan nih. Oh enggak, mungkin orang. Enggak, ini rumah kan kosong saya tahu. Itu orang bertiga tuh selalu bertentangan, jadi rame terus ribut permasalahkan ada suara tertawa di dalam. Wah ada yang ketawa
Itu anak bertiga tuh penasaran, keliling-keliling mendekati jendela, gitu ya, mendengar-dengar. Itu suara saya ketawa itu sangat jelas di situ. Dia mencari lubang itu untuk ngintip gitu ya. Tapi yang namanya tembok gitu ya, tembok bangunan Belanda kan tinggi-tinggi. Itu anak mencari alat untuk menjat tembok itu susah. Gimana ini? Ada apa di dalam pada ketawa-ketawa itu? Pas gitu yang satunya punya ide, udah gini aja, kamu saya gendong sekali gitu, gantian. Oh iya itu bagus. Itu di sama temannya tuh itu yang satunya tuh digendong dilihat itu aja, cari tempat yang bolong itu untuk mengintai masuk ke dalam. Di situ di dalam tuh ternyata gelap, ada sinar sinar di dalam tuh remang-remang itu nggak jelas. Itu anak yang tadi digendong sama berdua itu ya memperhatikan sangat tajam gitu, perhatikan dicari-cari ada apa. Itu suara-suara itu semakin keras semakin kedengaran. Kata yang gendong temennya, udah gantian gantian udah berat, ya udah gantian diganti. Itu satu di antara tiganya itu saling gantian digendong, nggak kelihatan juga itu langsung turun. Kita ngobrol lagi, udah sekarang kita cari aja yuk, cari lubang untuk mengintai lagi yuk. Itu anak bertiga itu langsung jalan nyari-nyari ya, cari-cari yang bolong tuh di jendela, di pintu ya, kalau tembok kan ada yang bolong. Itu di dalam tuh dia makin ketawa tertawa terus makin kenceng gitu, kayak kayak bahagia gitu. Cekikikan di dalam. Si anak tiga itu emang rasa merinding, kata yang satunya si pengecut itu, udah kita pulang aja yuk, kita pulang aja, iya takut. Udah kamu dasar pengecut, diam aja lo, diam, kata yang berdua. Itu yang satu itu udah nggak berasa, ternyata yang satu si pengecut itu ternyata celananya udah basah. Kata temennya, kata temennya, ini kok basah-basah bau ini kenapa, ada apa ya? Gak tahu katanya. Pas kata yang satunya, udah dasar pengecut tuh, udah celana lu udah basah begitu, lu ngompol kayak anak kecil. Enggak, ini bukan, itu tadi hujanan bocor itu anak berdua tuh ketawa, jadi ketawa aja gitu ya, bukannya usah takut. Itu yang satunya itu semakin semakin gigil ketakutan itu, tapi yang anak yang dua itu acuh-acuh aja itu seperti penasaran dengar dengar yang di dalam ketawa tuh, tertawa tuh sangat penasaran. Itu sekolah keliling nyari lubang gitu ya, untuk di dalam itu ada. Udah lah gitu tuh, oh sih, pulang keliling muter sana muter sini, nggak ada lubang. Di dalam itu tertawa semakin kencang. Terus yang satunya suara orang dewasa batuk-batuk, mungkin keselak waktu ketawa itu enaknya, kayaknya itu keselak. Itu ketawa, itu anak pertigaan atau ribut. Wah, ada yang batuk itu. Wah, itu orang, bukan tuh. Kalau orang pasti ini lampunya terang, ini kan gelap, gelap pasti ada setan. Kalau kita buktikan, cari dulu ya, cari dulu. Bener nggak setan apa manusia? Itu anak bertiga tuh yang duanya itu semakin lama semakin penasaran. Tapi yang si pengecut itu celananya udah basah karena bocoran dari dalam perut. Itu si anak yang satu udah duduk aja itu lemas ya, udah saking takutnya begitu ya, saking takutnya. Itu anak berdua itu selalu terus nyari-nyari, muter sana muter sini muter sana, muter sini. Udah lagi muter-muter begitu tuh, pas duduk di depan pintu utama, di depan terdengar ada suara yang buka pintu kreket. Itu anak yang bertiga itu pada lari ketakutan. Bertiga itu ya udah, yang celananya basah udah itu pasti lari paling cepat paling kencang. Udah pas terbuka semua, ternyata orang itu tuh orang laki-laki tua. Dia manggil, dek sini dek, mau kemana, kamu, sini sini muter-muter rumah di sini.
tinggal ketuk kayak salam kayak apa minta dibuka pintu. Itu anak bertiga tuh di situ di depan gerbang tuh ngeliatin bengong gitu. Iya, enggak apa manusia. Saya kan kok kelihatannya orang itu udah tua itu kelihatannya kosong gitu. Itu juga katanya. Enggak itu manusia. Lihatin kakinya, kenapa enggak? Malah kelihatannya gelap. Itu kan itu sih yang orang laki-laki yang di depan itu tuh manggil-manggil. Dek sini dek sini dek. Bukannya nyamperin yang manggil itu ternyata anak yang bertiga itu lari-lari kabur. Kabur lari yang namanya hujan itu. Nggak dirasakan yang namanya hujan itu anak-anak itu bertiga pada kabur semua pada lari. Lari ketakutan. Pas di jalan ketemu ada orang patroli security gitu. Terus kata security, dek ada apa kamu lari-lari? Terus si anak tiga lagi itu langsung berhenti. Terus nyaut satu di antara sambil ngos-ngosan sambil sesaspean. Iya pak, di rumah situ ada yang ini, ada yang tertawa, inilah yang batuk. Itu, terus si security itu nanya, yang bener aja, itu kan rumah kosong. Iya pak, bener malah ada yang keluar satu, orangnya udah tua, manggil-manggil. Ada yang bener deh kamu jangan nego, itu kan rumah kosong. Bener pak, bener. Saya bertiga tuh. Si pengajian itu celananya basah ngompol tuh, tahu berapa kali sampai basah begitu. Itu security itu tuh pas dengar begitu tuh lihat anak itu yang pengajian itu senyum. Terus kata security, dek kamu kayak bukan laki-laki aja, segitu-gitu aja udah takut, kamu udah ngompol lagi. Gimana kalau jadi petugas seperti saya, seperti security atau tentara atau polisi? Kata ya si pengecut, Pak, bukannya masalah itu yang namanya takut aja. Kamu emang takut apaan, dek? Ya di sana tuh ada kata tawa. Pas akhirnya ada yang keluar manggil-manggil laki-laki tua. Langsung manggil datang langsung kami bertiga tuh pada kabur lari dari sini pas ketemu bapak gitu. Itu si security itu senyum, dek makanya kamu jangan iseng, kalau mau lewat aja, jangan suka mampir sana mampir sini, ya begitulah. Kata security, dek sebenarnya kamu mau kemana hujan-hujan begini? Enggak pak, saya tuh mau habis lihat hiburan di sana, pas pulang tuh udah hujan-hujannya, terpaksa kami hujan-hujanan. Pas lagi berjalan di situ tuh kedengaran dari luar ada ketawa-ketawa di situ rame, ada perempuan dan laki-laki pada tertawa di situ kayak bahagia. Jadi penasaran kami toong gitu, inte gitu bertiga. Ini si pengajian ini mah bocor lagi, udah wow lagi begini. Itu sih security di sini, ya Allah, abang anak muda segala bidang kamu penasaran. Dari rumah itu tuh rumah kosong, udah lama nggak ada penghuninya. Semenjak saya kerja di sini, semenjak jadi security di sini, di rumah itu selalu tertutup, nggak pernah dibuka, kosong. Jadi itu kalau siang itu lampunya dinyalain cuma di depan aja, di luar kalau di dalam sini ada nyala, gelap. Kata yang satunya, pak di dalam nyala pak, ya, nyala di lampu tapi kemarin. Yang benar itu security itu penasaran, dek balik lagi ke sana. Kata anak bertiga itu, nggak mau apa, takut pak, takut, nggak mau, takut. Itu security itu maksa, ayo dek ya antar saya. Nggak mau apa, nggak mau. Itu si anak bertiga tuh langsung lari, diajak sama security ngeliat rumah lagi, balik lagi ke kota. Sih anak itu kabur lari. Itu security jalan sendirian, mendekati rumah itu, pas dari gerbang kedengaran ada orang ketawa, batuk segala macam suara rame gitu kayak bahagia gitu. Security juga penasaran, mendekat ke rumah itu. Pas si security itu lagi jalan
Pas dekat pintu tuh ada yang nanya, suara laki-laki, "Pak mau kemana Pak? Malam-malam kesini kesini." Itu security itu sangat kaget, terkejut gitu. Astagfirullahaladzim, bikin kaget aja kata security. Itu orang nanya, "Bapak mau kemana?" "Oh kamu di sini lagi apa?" "Ya emang rumah saya ini." Ke security, setahu saya rumah ini tuh kosong, nggak ada penghuninya. Setahu saya ini udah lama kosong. Sekarang kamu ngaku-ngaku ini rumah kamu. Kamu tuh siapa? Kata yang di rumah itu, "Ini rumah saya. Ini turunan dari warisan dari nenek moyang saya." Itu security di situ bingung. Dikarenakan setahu security itu, yang setahunya itu emang rumah itu sang kosong udah lama, nggak pernah dibuka. Terus orang yang mengaku punya rumah, enggak, saya mau nanya, "Pak, sebenarnya Bapak mau apa, mau kemana, kesini sini?" Terus security ngomong lagi, "Gini, tadi ada anak-anak bertiga habis dari sini. Dia ada kayaknya seperti anak ketakutan pada lari-lari." Itu yang mengaku punya rumah itu tertawa. Suaranya tuh beda, suaranya tuh aneh. Wah, oh, 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 oh. Oh begitu, kata yang punya rumah. Itu security itu mendadak merinding gitu. Udah suaranya gema, agem, ketawanya begitu, tertawanya itu merinding. Dalam pikirannya si security, ini benar apa manusia, apa setan ya? Terus setahu saya di sini kan ada orangnya, tapi ternyata ada yang punya. Ini apa yang punya? Benar manusia, apa setan? Itu kata yang punya rumah, yang aku punya rumah. "Enggak, sekarang gini aja Pak. Sebenarnya kesini Bapak mau apa? Di sini kan ada penghuni ya. Ini saya di sini sekeluarga, anak-anak, istri, semua ada di sini." Tadi dia tertawa-tertawa itu. Itu sangat bahagia, dikarenakan ulang tahun anak kami, kata yang punya rumah. Itu security bingung, mikirin nih, ini aku ngaku punya rumah, tapi setahu saya rumah ini kosong, ada penghuninya, tapi ini ternyata ada. Mana yang benar? Gimana? Itu security ya. Langsung ambil cerita. Ya udah gini aja Pak ya, saya minta maaf udah mau bawa keluarga di sini. Saya di sini hanya sebagai security, ngontrol keamanan, takut ada apa-apanya. Oh gitu, nggak apa-apa. Itu si security pamitan. Ya udah Pak, saya pamit mau melanjutkan patroli. Oh iya silakan. Si security itu pas melangkah, di situ yang namanya Hawa, Hawa sangat mencekam di situ. Itu security mendadak merinding benar-benar sangat tebal, merinding, nggak kuat menahan merinding. Security itu juga lari ke arah yang anak-anak bertiga tadi. Pas udah nyampe perapatan di situ, di pertigaan, anak-anak juga masih ada di situ duduk lagi nungguin, lagi istirahat kayaknya sih, capek habis lari-lari. Itu security lari-lari. Pas sudah deket sama anak bertiga itu, "Aduh dek, bener dek, saya ketemu sama orang itu, ngobrol-ngobrol gitu." Tapi dia ngakunya yang punya rumah. Tapi dek, setahu saya rumah itu kosong, nggak ada penghuni. Tapi nyatanya kok ada penghuninya. Ini mana yang benar? Ngobrol sama anak-anak muda itu. Kata anak-anak muda, "Ya Pak, saya mana tahu, saya kan orang lewat sini, yang Bapak kerja sehari-hari di sini kan pasti tahu siang malam ya." "Enggak dek, ini baru kejadian selama saya kerja di sini, baru sekarang, baru pertama kejadian begitu. Itu juga karena ada kamu juga, ada kamu kejadian begitu." Ya kata yang si bertiga itu, "Pak, ini jangan-jangan kayaknya setan Pak, kalau bener Bapak tahu di situ rumah itu rumah kosong."
Kata security, bisa jadi dah karena kan rumah itu udah kosong, udah lama, saya juga tahu. Iya Pak, jadi gimana nih Pak? Ya udah kalau udah begini ya udah udah deh adek sekarang pulang aja atau mau kemana? Iya Pak, saya mau pulang takut jalan ke sana lagi. Emang mau pulangnya kemana? Ya ke sana. Oh begitu. Ya udah kita antar aja ya sama Bapak sampai lewat rumah aja. Emang Bapak berani Pak? Ya mudah-mudahan yang tadi ngobrol-ngobrol sama saya udah masuk. Itu jadi orang tuh berempat jalan sambil ngobrol, tapi matanya kesana kesini nyari-nyari, ya takut 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 itu dari belakang. Udah lagi jalan berempat, pas udah di depan gerbang itu, ternyata orang yang aku punya rumah tuh masih ada di luar. Nanya dia sama katanya, kata orang yang punya rumah. Katanya mau pulang, kok sekarang balik lagi mau kemana? Itu yang berempat tuh bukannya nyaut, malah lari, terbirit-birit, lari, lari aja orang ketakutan, lari. Itu pas yang aku punya rumah tuh tertawa lagi. Wah, ada satu begitu aja takut. Apa yang sih harus ditakuti? Saya juga sama kayak kamu gitu. Itu orang udah nyampe juga agak jauh tuh berhenti, napasnya ngos-ngos. Security sama anak-anak muda itu udah di situ tuh duduk. Anak muda itu nanya lagi, kok Pak Bapak juga takut Pak ikut lari? Iya ke bawah kamu lari ke bawah. Wah kamu aja kalau takut aja Pak, nggak usah banyak alasan. Iya sih dia bener deh, saya di sini kerja udah lama. Rumah itu yang sebenarnya emang yang jelasnya yang saya tahu kata security. Itu rumahnya tuh bener-bener kosong nggak ada penghuninya, tapi ternyata kok sekarang ada. Apa manusia apa ya, aduh security sadar, waduh kalau saya kesana lagi gimana ya, aduh ngeri juga kalau itu. Kata si anak muda itu, ya udah bapak kan udah biasa di sini, udah nggak asing lagi, udah gak aneh, udah lewat aja sana Pak, lari kayak tadi. Itu security itu kayak malu gitu ya, kayak malu. Dia Maya nyaut enggak, itu hujan semakin lama semakin deras. Hujan itu makin lama makin deras. Angin makin kencang. Pas lagi duduk berempat di situ, itu langsung ada mobil patroli polisi. Mobil polisi patroli itu berhenti, langsung petugas turun. Kata polisi, selamat malam. Malam Pak, ada apa kamu di sini bertiga ini kan malam hujan? Iya Pak, kata security itu di sini tadi lihat kejadian aneh Pak di sana tuh. Itu sama si security itu diceritakan semua masalah. Itu polisi itu yang patroli itu nggak percaya juga. Ah kamu zaman modern segini kamu masih percaya begitu gituan? Ah di mana? Ya udah gini aja Pak, kalau Bapak nggak percaya silakan aja paranin sana. Ya udah antar sama kamu. Bapak enggak, kata perempat itu kompak. Udah kalau bener kamu, ayo antar saya. Itu orang berlima jadi sekarang 5. Anak muda 3, security 3, terus polisi sendirian. Itu marahin lagi ke tempat rumah yang tadi itu. Udah nyampe ke rumah situ, malah di depan rumah kosong itu ternyata udah ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang satunya tua, yang satunya muda. Terus yang ngaku punya rumah nanya, Pak mau pada kemana hujan-hujan? Itu orang berlima kaget. Soalnya dia nggak tahu orang itu berdirinya sebelah mana nya nggak tahu dikarenakan gelap. Itu orang berlima itu kaget. Udah begitu langsung polisi itu nanya sama yang aku punya rumah, Pak maaf, saya sebagai polisi, ini Bapak tinggal di mana? Kata polisi.
Oh, saya tinggal di rumah ini. Udah lama tinggal di sini. Udah lama. Turun temurun saya ada di sini. Keluarga saya, kakek saya juga masih ada, masih hidup di sini, masih ada. Itu polisi langsung nengok ke orang yang berempat. Itu polisi negur lagi sama security. Pak, kata polisi, ini kan orang bukannya apa-apa itu. Terus si security mendekat polisi. Kata security, Pak, yang saya tahu rumah ini kosong, Pak. Polisi menjawab, ah buktinya ini ada orang. Tapi Pak, ini kok apanya merinding begini, saya sih curiga kayaknya bukan orang, Pak. Coba liatin. Udah lagi ngobrol-ngobrol begitu, ternyata tercium aroma yang nggak enak. Auranya bau batang habis bangke. Dalam kemudian itu orang yang berdua itu berubah wujud menjadi pocong. Itu polisi takut juga, takut. Itu orang berlima lari semua teriak, ya pocong, pocong, pocong. Itu lari ke asalnya itu. Udah nyampe di dekat mobil patroli di situ, dan pada duduk di situ napasnya engos-engos. Waduh, bener itu bukan manusia. Kata security, iya Pak, saya kerja di situ udah lama, tahu rumah itu tuh rumah kosong. Tapi Bapak kan ngotot-ngotot terus. Kan Bapak nggak tahu daerah sini dari sini, hanya Bapak kan patroli cuma lewat-lewat aja. Kata polisi, saya sebagai polisi jangan percaya begitu aja kalau belum dibuktikan. Kata security, ya bener juga sih Pak, harus begitu. Tapi kalau sekarang udah bukti begitu, gimana Pak? Bapak percaya? Ya percaya bahwa itu. Tapi anak-anak itu pada diam bengong, udah ya waduh. Bener-bener itu anak bertiga tuh celananya tuh basah. Basah ngompol. Saking ketakutan. Terus polisi nanya lagi, adik-adik kamu sebenarnya dari mana mau kemana? Pak, saya tuh habis nonton hiburan di situ, kan Bapak tahu sendiri di situ ada hiburan. Pas mau pulang tuh lewatnya ke sana, dari emang arahnya ke sana rumah tuh. Pas rumah di situ, di dalam rumah itu ada ya orang-orang ketawa kayak bahagia. Kami bertiga penasaran, diparanin gitu. Pas udah itu dia keluar, kaget satu bertiga ini pada kabur lari. Pas di pertigaan ketemu sama bapak ini ya, bapak security. Sama Pak itu juga nggak percaya, bareng kami berempat kesini membuktikan ini manusia atau apa. Udah ternyata datang kesini begini, ternyata ya begitu Pak, itu kejadiannya. Langsung kami berempat lari ke sini. Pas bapak datang sini, jadi ya sama begitu. Udah sekarang kamu pulang santri mau nggak? Iya Pak, terima kasih. Udah naik mobil. Terus polisi yang satunya yang di dalam yang pegang setir, ini anak-anak harus diantri ke rumahnya sama security, harus lewat sana. Siap, kata bawahannya. Itu mobil langsung lewat ke depan rumah tadi. Pas di depan rumah tadi itu ternyata mobil patroli itu mendadak mogok, mesinnya mati total, gak bisa bergerak. Kata supirnya, waduh, kok mogok, kayaknya bensinnya habis kayaknya. Kata yang satunya polisi, kan tadi udah diisi bensin, tapi nggak tahu kok bisa berhenti. Coba kamu turun periksa mesin. Pas diperiksa mesin biasa normal, nggak ada gangguan kabel lepas atau aki lepas, nggak ada. Pas lagi betulin lagi mobil, ternyata yang tadi itu yang tengkorak itu maranin mendekat. Tengkorak itu mendekat, dua makhluk mendekat, mobil mogok langsung mendekat. Pas kata anak-anak, pak, tuh lihat yang datang. Itu polisi sama security dia aja serius ngeliatin mesin kontrol mesin.
Pak, 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 tolong pak, pak, lihat itu pak, tolong pak, lihat. Kata security, lu diem lu, kayak ketakutan aja, diem. Pas tuh, pak, 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 lili, pak, pak, lili, tetep, itu anak bertiga itu udah, yang satu diantaranya itu ada yang jatuh pingsan si pengecut itu. Pas kublak dulu, security itu lihat, waduh ini anak macam-macam aja, pingsan segala. Pas security itu nengok, itu ada tengkorak mendekat. Itu yang berempat kabur, mobil ditinggal, itu yang pingsan ditinggal, kabur semua itu. Waduh, benar-benar itu anak ditinggal yang pingsan, bukan dibawa atau apa. Itu kabur, polisi sama security sama anak muda itu kabur sampai tahu kemana lari itu, lari terbirit-birit. Padahal si polisi tembak aja ya, sama polisi pada bawa pistol ya. Itu semua yang udah merasa jauh, langsung diem di situ berhenti, napasnya ngos-ngos, waduh, benar ya di sini kok ada ginian. Iya pas saya juga nih selama bertugas di sini sebagai security di sini baru lihat sekarang pagi itu ada rumah pun, padahal setahu saya itu rumah kosong udah tahunan pak. Kata polisi, kamu di sini sebagai apa? Pas saya di sini sebagai security pak, di sini udah lama saya di sini udah 10 tahun, baru lihat sekarang, baru sekarang kejadian begini aneh. Itu polisi tuh jadi polisi yang berdua itu pakaian dinasnya basah karena hujan, duduk aja di situ nyari di tempat teduh, gak ada yang namanya komplek ya, komplek susah untuk berteduh di situ. Mau nyamperin mobilnya takut ada tengkorak, itu terpaksa orang berangkat baru hujan-hujanan di situ. Itu yang satunya yang pingsan itu nggak lama kemudian tuh itu langsung sadar, langsung kabur lagi, tengkorak, lari mendekati semua. Udah nyampe ke temennya, nampak ngos-ngos, itu orang 5 semua di situ pada diem, nggak ada bahasa, 1000 bahasa. Nah pas aja ngos-ngos orang berlima itu ketakutan. Itulah cerita saya, kurang lebihnya begitu. Cerita rumah angker, rumah kosong, rumah Belanda, ya kurang lebihnya udah 30 tahun kosong. Ini kejadian ini adanya tuh di kota Bandung. Itulah cerita saya. Insya Allah lain kali, lain waktu saya bercerita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan